Gaji bakal bikin Milan kesulitan perpanjang kontrak Hernandez dan Benenser. Jurnalis Carlo Lausida mengingatkan AC Milan mungkin akan kesulitan memperpanjang kontrak Theo Hernandez dan Ismail Benenser akibat tingginya tuntutan gaji. Laudisa, yang merupakan jurnalis ternama La Gazzetta dello Sport, berbicara dalam video YouTube dengan Carlo Palegatti dan mengulas mengenai proses pembaruan kontrak Hernandez dan Benenser. Setelah kepergian Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu dengan status bebas transfer musim panas lalu dan segera berlangsung saat ini pada Frankesi, sejumlah outlet mengklaim manajemen Rossoneri telah bergerak lebih dahulu untuk berupaya memperbarui kontrak bek sayap Prancis dan gelandang Aljazair. Sama seperti yang baru saja mereka lakukan terhadap Alexis Saelemaekers yang memperpanjang kerjasama dengan klub hingga tahun 2026 pekan lalu. Baik Hernandez maupun Benenser akan berakhir kontraknya pada tahun 2024 dan keduanya menunjukkan kesediaannya untuk terus menjadi bagian dari proyek yang dijalankan klub saat ini. Mereka sama-sama mengantongi gaji 2 juta euro atau 32 miliar net per musim, namun mereka diperkirakan akan menuntut bayaran hingga 6 juta euro atau 96 miliar. Jangan bodoh, kesepakatan tidaklah sedekat itu. Milan ingin mencapai sekitar 4 juta euro, masalahnya juga akan dibahas dengan pertemuan-pertemuan pada tahun baru nanti, ujar Laudisa. Soal Simon Kjaer, sang jurnalis menambahkan bahwa pemain internasional Denmark tersebut sedang menunggu panggilan klub dan ada keinginan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan kerjasama hingga prosesnya tidak akan menemui banyak hambatan. Gara-gara Klausa, Milan bisa rekrut Thomas Händel dengan harga murah. AC Milan dikabarkan berpeluang mendaratkan target lini tengah mereka Thomas Händel dari Vitória Guimarães dengan harga relatif rendah lantaran klausa pelepasannya. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Direktur Pencarian Bakat Rossoneri Geoffrey Moncada tengah memantau beberapa pemain Primera Liga dengan ketertarikan besar dan Händel dari Vitória merupakan salah satu profil yang tengah dimonitor dengan seksama menyusul perkembangan cepatnya di usia yang masih sangat muda. Calcio Mercato mempublikasikan berita yang membenarkan ketertarikan Milan terhadap starlet Portugal tersebut. Gelandang kaki kiri yang memiliki tipe lebih mirip Ismail Benenser ketimbang Frankesi. Kendati demikian, ia memang memiliki kekuatan fisik yang bagus mengingat tingginya mencapai 180 cm. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa kontrak gelandang 20 tahun tersebut akan berakhir pada Juni tahun 2026 mendatang. Ada klausa pelepasan 10 juta euro atau 160 miliar yang siap di dalamnya. Alhasil, kecil kemungkinan hal tersebut bakal terjadi hambatan bagi Rossoneri dan justru menjadi peluang untuk mendapatkan servis sang pemain dengan harga terjangkau mengingat usianya masih sangat begitu muda dan fakta ia sangat sesuai dengan proyek yang dijalankan klub. Tak hanya itu, Händel diketahui memiliki agensi yang sama dengan Pire Kalulu, faktor yang bisa semakin mempermudah Milan dalam proses negosiasi jika manajemen benar-benar sampai ke tahap tersebut. Prediksi line up Bologna versus AC Milan. AC Milan akan berupaya untuk membalikan fokusnya ke Serie A pada saat bertandang ke Stadio Renata Dall'Ara untuk menghadapi Bologna pada Minggu dini hari nanti. Rossoneri kembali menelan kekecewaan dengan menderita kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Champions usai ditundukkan oleh FC Porto dengan skor 0-1 pada pertengahan pekan. Mereka kini berada di peringkat juru kunci di klasemen sementara grup B dengan catatan 0 poin. Dengan harapan lolos ke babak gugur Liga Champions yang hampir sirna, maka mereka bisa fokus sepenuhnya kepada Serie A. Ironisnya, berkebalikan dengan performa di turnamen kontinental. AC Milan telah melalui 8 laga pembuka di pentas domestik dengan hampir sempurna. Memenangkan 7 dari 8 laga, hanya kalah 2 poin dari Napoli yang punya poin sempurna. Pelatih Stefano Pioli akan berusaha menurunkan 11 pemain terbaiknya di lapangan pada laga akhir pekan ini. Namun Theo Hernandez dan Brahim Diaz masih belum bisa kembali ke lapangan akibat terinfeksi COVID-19. McMahon, Junior Mesias dan Alessandro Florenzi juga masih menepi karena cederanya masing-masing. Sedangkan Ante Rebic mengalami cedera ankle dan dalam laga kontra Porto harus absen. Frankesi tak bermain di Portugal karena kartu merah yang diterimanya kontra Atletico Madrid, namun ia juga harus absen pada akhir pekan ini akibat flu. Sementara itu, Bologna telah melalui musim dengan cukup baik, menempati urutan ke-8 di klasemen sementara Serie A setelah mengoleksi 12 poin di 8 pertandingan. 3 kemenangan yang diraih pada musim ini diantaranya termasuk dengan menghempaskan Lazio 3-0 pada awal bulan ini. Namun, Rosso Blu kembali meraih hasil minor pada akhir pekan kemarin usai ditahan 10 orang pemain Udinese dengan skor 1-1. Musa Baro akan menjadi andalan lagi di lini serang, ditemani oleh ex-striker Inter Milan Marko Arnautovic, didukung oleh Roberto Sariano dari lini kedua.
Pelatih Sinisa Mihailovic mendapatkan kabar baik dengan pulihnya Jerdy Schouten dari cedera. Namun Kevin Bonifazi dan Kingsley Michael masih absen karena cederanya masing-masing. AC Milan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Tatarusanu sebagai penjaga mistar, kemudian 4 pengawal garis bertahan Calabria, Tomori, Romagnoli, dan Balotore. Kemudian 2 gelandang tengah diisi oleh Banenser dan Tonali, dan lini serang diisi oleh Salamakers, Krunic, Leao. Yang terakhir adalah sang striker andalan Oliver Giroud. Dua pertandingan ini buktikan Milan perlu segera rekrut playmaker anyar. Kesulitan AC Milan dalam 2 pertandingan terakhir menunjukkan klub perlu atasi masalah pilihan untuk posisi playmaker pada bursa transfer Januari mendatang. Rossoneri saat ini memang belum dalam kondisi sempurna lantaran kasus cedera dan COVID-19. Namun, Calcio Mercato menyorot bagaimana kebangkitan seperti saat melawan Hellas Verona pada Giornata ke-8 Serie A diperlukan setelah paruh pertama yang sulit dan kemudian kekalahan anti klimaks dari FC Porto yang memberikan sinyal jelas soal elemen yang masih dibutuhkan klub. Yang menarik perhatian, baik pada babak pertama melawan Verona dan setelah hampir sepanjang pertandingan menghadapi Porto, adalah Il Diavolo mengalami banyak kesulitan dalam fase transisi dari bertahan ke menyerang. Absennya Brahim Diaz dan Junior Mesias, satu-satunya gelandang serang alami selain Daniel Maldini yang kurang berpengalaman, jelas sangat terasa. Karena itulah sejumlah playmaker telah dibidik raksasa Serie A tersebut jelang dibukanya kembali bursa transfer. Seperti Noalang dari klub Brugge yang dibanderol 30 juta, plus Yeri Versaeren dari Anderlecht yang dianggap sebagai pilihan menarik untuk masa depan. Roman Faivre dari Brest masih menjadi target utama dan sudah ada kesepakatan besar yang terjadi terkait transfer permanennya. Akan tetapi, Milan masih harus mencapai kesepakatan dengan klub Liga 1 yang Agustus lalu menolak tawaran 10 juta euro atau setara dengan 160 miliar mereka.